Konflik yang terjadi di Timur Timur dan berujung referendum pada 1999 membuat ribuan warga terpaksa meninggalkan kampung halamannya. Mereka yang lebih memilih bergabung dengan Indonesia, kemudian tinggal di kamp pengungsian salah satunya di Nolbaki, Kabupaten Kupang. Menjalani hidup yang tak menentu di kamp pengungsian selama bertahun-tahun, membuat Justin Saji, salah satu ex-pengungsi Tim-Tim, mengambil keputusan bebas untuk hidup mandiri dan membangun UMKM Mindari yang bergerak di olahan pangan dan kerajinan. Saya Justin S. Saji, usia 49 tahun, pendiri usaha Mindari yang terletak di Desa Nolbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Berasal dari Maumere dan saat ini menggeluti usaha sejak tahun 2014. Iya, jadi 99 kami mengungsi eksodus ya dari Tim-Tim. Jadi pada saat itu memang kita meninggalkan segala sesuatunya ya. Jadi hanya nyawa dan badan saja yang bisa kita selamatkan. Sempat terpisah dengan suami, saya dengan anak-anak terpisah dengan orang tua, saudara-saudara, dan pada saat itu kan ini HP tidak ada kan, belum ada teknologi yang bisa menghubungkan kita untuk supaya tahu keberadaan kita, dan memang itu situasi yang sangat sulit gitu, dan kita hidup di kamp pengungsian Nolbaki selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya mengambil keputusan secara mandiri untuk bergeser dari kamp dan membangun rumah sendiri secara mandiri. Dan situasi traumatik itu terkadang juga membekas gitu kan, dan itu yang salah satu juga menjadi pemicu bagaimana dalam pemulihan ini setelah hidup ya, setelah jejak pendapat, terus mengungsi, tinggal di pengungsian dan mulai membaur dengan warga lokal dan berinisiatif secara mandiri untuk bagaimana melakukan sebuah perubahan terhadap diri, terhadap rumah tangga, terhadap kehidupan rumah tangga. Itu suatu keputusan yang memang dibutuhkan mental yang kuat, apalagi kita sebagai perempuan di sinilah saat-saat susah itu kan sebenarnya mental kita diuji, apakah kita bertahan dan mengambil keputusan secara bebas untuk melakukan perubahan terhadap diri kita atau tidak. Jadi masalah-masalah termasuk merasakan sebagai pengungsi, merasakan kesusahan tidak punya apa-apa, itu dilalui, dan kita meyakinkan diri saja dan mengambil keputusan bebas itu sendiri untuk membuat perubahan terhadap diri, dan saya lakukan itu. Jadi sebenarnya saya mau cerita tentang Mindari itu sendiri. Banyak pertanyaan orang yang mengatakan Mindari itu apa, Mindari itu apa. Jadi spiritnya Mindari itu sebenarnya singkatan dari Mina Damai Bahari. Jadi bagaimana saya secara pribadi adalah seorang anak pelaut dan juga Nolbaki adalah salah satu wilayah desa pesisir di Kabupaten Kupang, dan bagaimana awalnya mengembangkan sektor perikanan dan juga potensi lokal yang ada di Nolbaki ini untuk dijadikan produk-produk yang mempunyai nilai ekonomis. Jadi lebih didorong untuk bagaimana kepekaan kita untuk menggali potensi lokal NTT khususnya yang ada di Nolbaki dan sekitarnya, dan juga Kabupaten Kupang tentunya, untuk bagaimana hasil bumi dari Kabupaten Kupang ini bisa diolah sedemikian rupa dan bermanfaat bagi kesejahteraan warga Kabupaten Kupang, NTT, dan Indonesia tentunya. Jadi memulainya 2014 itu dengan membuat keripik pisang, dan pada saat itu kita begitu sangat minim jaringan, dan bagaimana kita secara inisiatif dengan keputusan bebas sebagai perempuan untuk bagaimana melakukan sesuatu dalam menopang ekonomi rumah tangga. Jadi lebih ke bentuk keprihatinan dari kehidupan kami yang sebelumnya adalah mantan pengungsi ex Tim-Tim, terus secara mandiri mulai dengan keputusan bebas sebagai perempuan untuk mendorong, menopang ekonomi rumah tangga, dan memulainya dengan keripik pisang salut nangka waktu itu dengan harga 2.000. Dan dalam perjalanannya di 2014
Jadi memulainya keripik pisang itu 2000 itu di 2012, dan 2014 mulai saya ada dalam bagian sebuah organisasi jaringan perempuan usaha kreatif Jarpuk Inapoa, dan bagaimana mereka menggandeng kami warga ex tim untuk kita sama-sama untuk saling menguatkan dan memberdayakan diri. Dan di tahun yang sama juga saya ada dalam bagian wirausaha Bank Indonesia. Jadi kita masuk 10 besar wirausaha Bank Indonesia. Jadi dari sekian 300 lebih pelaku usaha di NTT, dan saya diberi kehormatan menjadi 10 besar wirausaha Bank Indonesia, dan di situ Bank Indonesia menggembleng kita untuk mendidik mental wirausaha, semangat yang harus terjaga itu yang pada akhirnya selalu memotivasi saya dan selalu menjadi dasar kita bahwa seorang wirausaha tidak boleh menyerah. Jadi dalam perjalanannya Rp2.000 ini sampai saat ini keripik pisangnya menjadi Rp25.000 dan tambahan ragam produk yang bermacam-macam. Jadi lebih ke bagaimana spiritnya Mindari untuk bagaimana terus mengolah potensi lokal daerah NTT untuk dijadikan produk-produk, dan pada akhirnya Mindari tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan usahanya sendiri, tapi bagaimana terus bergerak memotivasi orang lain, perempuan lain untuk membangun usaha gitu dari hal-hal yang ada di sekeliling kita gitu, untuk dijadikan sesuatu yang mempunyai nilai tambah secara ekonomis. Jadi kebetulan saya ada di jaringan perempuan, terus ada di jaringan UMKM Pulau Bamora Bank NTT, terus ada di komunitas gereja, dan itu sangat mempengaruhi pergerakan untuk lebih luas lagi kan. Jadi dengan mengawalinya keripik pisang Salut Nangka, dalam pertumbuhannya ada keripik pisang, gula lontar yang memang karakteristik NTT kita munculkan. Terus ada aneka minuman instan, apalagi kemarin pandemi berapa tahun yang lalu, minuman instan dari rimpang, dari rempah-rempah ini juga menjadi sesuatu yang menggelitik untuk dimunculkan lebih tajam. Terus juga ada sektor-sektor kelautan. Saya suka bermain di rumput laut dan ikan. Jadi ada abon sei ikan, ada sambal sei ikan, terus ada pilus rumput laut. Terus yang kemarin kebetulan produknya juga kemarin sold out. Jadi kita bermain di sorghum, membuat biskuit sorghum, tapi di situ memadukan ini rumput laut, terus pisang sale yang sudah dibikin selai, dan juga ini wijen dan gula merah, gula lempeng. Nah, itu. Jadi itu terus ada banyak, jadi suka berinovasi gitu. Jadi produk-produk Mindari sendiri itu sudah, untuk beberapa produk memang sudah PIRT Dinkes dalam pengujian BPOM, sedangkan Mindari sendiri sudah mempunyai hak paten, jadi sebagai usaha pengolahan, jadi sudah punya hak paten dari Kemenkumham. Terus juga sudah ada NIB, jelas itu sudah ada, jadi secara dokumen legalnya sudah ada gitu. Kerajinan ini sebenarnya gini, bagaimana saudara-saudara kita ex pengungsi tim itu, mereka mempunyai keterampilan tapi tidak tahu mereka harus menjual bagaimana dan di mana gitu. Jadi menemukan ini secara tidak langsung, dan ternyata mereka mempunyai kekuatan tersendiri. Dalam menariknya lagi bahwa bahan baku yang mereka gunakan adalah daun lontar yang memang dari NTT. Jadi bagaimana memadukan ini unsur alam dan kekuatan dari tangan mereka dalam membentuk suatu kerajinan yang disuka pasar. Mereka awalnya itu hanya menjual tempat garam yang harganya 500 dan 1000 perak, dan itu secara rutin mereka lakukan itu, padahal mereka mempunyai keterampilan di atas rata-rata, tidak sekedar membuat tempat garam yang harga 500.000. Nah, pada saat saya masuk dan menantang mereka bisa membuat seperti ini di luar ekspektasi saya, mereka malah membuat lebih dari yang saya pikirkan. Dan
pada akhirnya harga yang saya tawarkan menjadi berpuluh-puluh kali lipat dari harga 500 itu sesuatu yang rupiah itu. Bagi mereka sangat menyenangkan dan membahagiakan pada saat kerajinan yang mereka hasilkan itu dinilai dengan harga berpuluh-puluh kali lipat dari harga tempat garam itu sendiri. Dan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Jadi agak unik gitu ya sistem yang dibangun dalam pemasaran ini Mindari, karena sekarang ini kan semua aspek terbuka dalam mempublikasikan dan mempromosikan produk-produk baik melalui e-commerce maupun penjualan online lewat Facebook, ya, Instagram, TikTok bahkan. Nah, itu jadi media-media sosial itu menjadi salah satu juga target dalam pemasarannya Mindari, dan juga Gerai Mindari menjadi tempat yang bisa dikunjungi langsung oleh calon konsumen, dan juga tentunya Dekranasda, karena Dekranasda menjadi salah satu kebanggaan tersendiri bagi Mindari sebagai pelaku usaha, pemilik usaha Mindari. Bagaimana Dekra mempunyai peran, Dekranasda NTT mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan usaha dari Mindari itu sendiri. Bagaimana beberapa 3 tahun terakhir itu hantaman dari pandemi COVID-19, terus Seroja dan Dekranasda hadir dalam bagian pemulihan ekonomi, khususnya kita pelaku usaha UMKM, khususnya usaha mikro seperti saya dan teman-teman, begitu sangat dirasakan gitu. Ya, kalau namanya usaha rintisan itu tidak ada yang mulus. Membuat rintisan, entah itu rintisan awal sebuah produk atau kerajinan, itu tidak ada yang mulus. Kita pakai berdarah-darah, kita pakai istilahnya kita diuji dengan situasi yang sangat sulit. Misalnya mau jual di mana, terus mau cari informasi kemasan yang bagus di mana, terus mau cari orang yang mau mentoring kita itu di mana. Itu 2014 itu menjadi saat-saat yang memang sangat sulit untuk kita belum bisa menemukan area-area mana yang bisa kita masuki. Bagaimana saya selalu berusaha menjadi gelas yang setengah bahkan kosong untuk sekedar bagaimana sih merubah keripik pisang saya untuk lebih disukai orang. Jadi terus juga dukungan orang-orang terdekat, keluarga, tetangga itu juga masih sangat minim pada saat-saat mengawali itu. Dan bagaimana dengan segala keterbatasan kami, khususnya saya membangun usaha dari betul-betul dari nol, dengan situasi masih traumatik karena mengungsi dan sempat tinggal di camp pengungsian dengan situasi yang kadang tidak menentu. Terus bagaimana harus menguatkan hati untuk tidak merubah pilihan gitu. Jadi merubah pilihan itu dalam arti saya memulainya dengan usaha pengolahan khususnya keripik, dan bagaimana menjaga ritme usaha saya untuk tidak berubah di tengah orang yang permintaan pasar yang tidak sesuai dengan yang kita bangun. Kadang itu kan jadi kayak membuat situasi ini kita untuk tetap di rel yang sama itu juga butuh juga kerja keras untuk sampai terus bergerak, terus termotivasi untuk melakukan perubahan baik dari rasanya, kemasannya, tampilannya itu masih terus ini. Dan kalau pesaing itu lebih, saya melihatnya lebih ke dorongan motivasi untuk lebih kreativitas apa lagi yang mau dicari untuk supaya pesaing ini bukan menjadi masalah, tapi pesaing ini menjadi solusi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Masih sampai saat ini masih terus berproses dan belum selesai gitu. Jadi apalagi dengan potensi lokal NTT yang sangat luar biasa, itu kan seperti ada kayak rasa kemirisan sendiri gitu pada saat kita sebagai orang NTT
malah kurang merasa bangga terhadap produk NTT, terus malah malas untuk mengolah potensi lokal NTT, malah mengabaikan sesuatu yang sebenarnya ini bisa menjadi kekuatan dan kebanggaan itu sendiri.